Nah, dulu rata-rata berapa Pak? Ini bukan sekedar Rokok. ya ada nilai tambahnya. Efek pertama yang dirasakan Pak? Ya ada yang hilang ya, saya merasakan sendiri. Jadi waktu itu kan saya perokok berat dengan rokok yang kimia. Tapi kan tidak menyangka ternyata ada rokok yang ternyata bisa merubah dari sisi fisik. Garamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa kau tinggalkanku meski ku tak rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap merdeka. Berjumpa lagi dengan saya dan Mas Arif Hadiningrat dalam jagongan komunitas Lebah CK. Bagi rekan-rekan yang belum melakukan tombol subscribe dan juga menekan tombol lonceng, segera lakukan subscribe supaya mendapatkan informasi-informasi yang akan kita sampaikan. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, living legend, legenda hidup CK. Beliau ini adalah pelaku sejarah di awal CK launching dulu, dan alhamdulillah sampai detik ini juga masih mengkonsumsi CK. Siapakah beliau? Beliau ini adalah Bapak Yuniar Purwantoro. Sugeng rawuh Pak Yun. Sugeng rawuh Mas. Wah, ini luar biasa. Ini saya agak grogi sebenarnya. Ngapunten ini pakai masker bisa dilepas ya? Oh, boleh. Kita sudah Pak, sudah negatif Pak Yun. Ya, beliau ini adalah Bapak Yuniar Purwantoro, sering dipanggil Pak Yun, Uncle Yun, Paman Yun, dan lain sebagainya. Beliau ini salah satu pelopor dan juga pelaku sejarah, ya, terutama di dunia percekaan dari kota Yogyakarta, ya, Pak Yun ya. Nah, ini beliau juga dulu sempat menjabat sebagai public figure. Nah, nanti biar beliau cerita. Ini Pak Yun, sebelumnya matur suwun sampun rawuh. Ya, ini terjemahnya di bawah nanti Pak. Terima kasih sudah hadir di jagongan komunitas Lebah CK. Pak Yun, gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih ini diundang. Penghargaan. Ini harus menghormati yang lebih sepuh ini. Ya, ini Pak Yun, kita ngobrol-ngobrol biasa ya ini karena memang banyak di lapangan teman mendengar nama Pak Yuniar. Ini kan awal-awal dulu ya CK ketika di launching, dikeluarkan, ini kan Pak Yun salah satu waktu itu yang mengkonsumsi ya, dan juga mencoba memasarkan dan akhirnya menjadi stokis atau kedai ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Yun pada rekan-rekan kita supaya tahu dulu seperti apa. Karena dulu image-nya rokok CK itu kan agak non sewu gimana gitu ya. Itu Pak Yun yang selaku pelaku sejarah ini bisa diceritakan monggo Pak Yun. Iya. Ya memang awal berkembangnya CK itu kan dulu dari Jogja memang. Iya, betul. Dikenalkan dengan teman-teman yang lebih awal dari saya. Karena ID saya ya 3 digit lah. Bos, ID tua. Sesuai dengan dan dulu berkembang di Jogja masih sedikit sehingga saya pun dikenalkan pas kebetulan ya baru purna tugas. Oh, baru purna tugas. Ya, dulu di mana Pak Yun? Saya 32 tahun itu di birokrasi dan 22 tahun itu di wilayah, jadi sebagai leader atau memimpin satu wilayah. Alias lurah ya lurah di kota. Di kota di Keraton ya Pak. Ya, di 6 kelurahan selama 22 tahun itu pindah-pindah dan terakhir di Brontokusuma. Nah, saat itulah saya pensiun. Terus mau ngapain kalau pensiun itu? Saya masih bingung karena nggak ada basic apapun mengenai wira swasta dan sebagainya. Taunya ya birokrasi, kemudian pelayanan di masyarakat selama 22 tahun, sehingga kalau sudah pensiun terus mau ngapain, apa ya di rumah. Nah, saat itulah saya baru seneng-senengnya waktu itu hobi melihara burung. Kemudian sama baru ngetren anthurium dan semani dan sebagainya. Itulah saya tiap hari
ke Pasti, ke pasar hewan itu sambil ngerokok karena saya memang perokok berat ya pada saat itu. Ya saya ngerokok yang mulai ngerokok itu sejak saya jadi pegawai. Jadi kalau SMA belum ngerokok. Nah, selama rokok berat Pak Ninggi. Rokok berat. Saya di sini boleh merokok. Ya, boleh. Saya tunggu tawarannya. Bebas Pak, di sini bebas kok. Boleh merokok. Dilanjut Pak Yun. Ya, jadi begitu pensiun saya sering main di Pasti, kemudian lihat-lihat burung sama tanaman. Akhirnya ketemu teman lama. Yang memperhatikan saya ngerokok, terus lihat ya kok Pak Yun ngerokoknya hampir satu bungkus ini satu bungkus itu dihabiskan di satu tempat. Situ, ya, di satu tempat. Nah, dulu rata-rata berapa Pak sehari Pak? Sehari 3 bungkus. Sampai sekarang sama sih. Masih sama ya? Cuman beda yang disep. Nah dulu dikenalkan CK awal-awal itu? Nah itu pas lihat burung sambil menikmati merokok sambil wedangan di Pasti itu teman salam. Pak coba ngerokok ini sambil dengerin mungkin bisa menikmati ya. Oke lah. Coba ini apa ini rokok kayak bungkus sabun itu ya. Merah itu Pak. Merah. Nggak meyakinkan. Iya, sigar shop. Ya, ada softnya maksudnya. Ya. Okay. Nah itu saya agak tertarik kalau ada rokok baru itu saya mesti ini bedanya kalau perokok berat itu mesti kalau ada rokok baru varian baru nyoba. Itu kayak apa itu kan. Entah itu kretek, filter atau apapun dicoba semua Pak? Bisa coba. Nah saat itu saya juga cuman saya herannya pertama kayak bungkus sabun Asepso itu. Sabun gatal. Nyoba kok halus sekali. Enak. Pak nanti kalau belinya di mana nih Mas? Nanti ke saya saja. Oke. Akhirnya saya bawa 1 bungkus di rumah. Saya nikmati kalau rasanya kok agak beda. Ya akhirnya berapa hari kemudian rokok saya habis, saya nyari Mas. Ya akhirnya repeat order ya. Itulah ya, terus dia prospecting lah menjelaskan kemudian lah ya. Presentasi dan baru seminggu kemudian dia datang lagi follow up saya. Pak, ini bukan sekedar rokok, ya ada nilai tambahnya. Lalu apa? Akhirnya dia menjelaskan, wah macam kayak multi level. Akhirnya dia menjelaskan waktu itu belum lebah yang belum masih kayak multi level dan presentasinya juga mirip-mirip saya karena baru kali saya ngikut presentasi multi level yang lain. Termasuk pernah Mas Hanif itu yang plan saya yang mengenalkan itu juga pernah ngajak presentasi sih. Tapi kok ini lain ya. Lain produknya unik ya. Produknya unik. Nah, kalau produk-produk lain itu bukan merupakan kebutuhan pokok saya kan berarti kan jualan. Iya betul. Jualan. Nah, di sini kan kebutuhan pokok saya sehari-hari. Jadi saya tanpa jual pun saya tetap mengkonsumsi. Order, mesti rutin order. Nah, efek pertama yang dirasakan Pak, waktu itu kan mungkin Pak Yun sudah mencoba beberapa merek rokok ya mungkin ya. Dari Pak Yun kan sudah generasi old ya gitu ya, dari rokok yang bahkan belum bergambar Pak ya. Rokok belum bergambar, belum ada peringatan sampai yang sekarang bergambar itu ya. Bergambar, Nah, ketika mencoba Sigar atau CK ini Pak, yang dirasakan mungkin sebagai penikmat rokok sejati ini Pak. Awal-awalnya itu ya itu terasa halus, enggak istilah Jawanya enggak nyegerak di tenggorokan. Jadi kapanpun bahkan baru batuk saja ngerokok tetap enak. Nah, ini yang saya rasakan itu. Nah, wah ini kok enak. Akhirnya saya habis 1 minggu, 2 minggu nggak ngerokok yang lain. Nggak bisa atau? Nggak, tetap saya konsumsi itu. Begitu saya kehabisan nyari ke teman saya itu dia juga habis. Nah saat itulah saya nyoba nyari rokok yang lain. Nggak enak
babar blas. Akhirnya rasanya sudah terkontaminasi Pak ya. Itu lah. Ya ada apa aja. Kemudian ya akhirnya diperkenalkan itu jadilah member saya. Oke, gabung ya akhirnya ya. Gabung akhirnya dengan penjelasan teman saya itu bergabung jadi member. Kemudian pada waktu itu kebetulan di akhir tahun tuh ada pertemuan kalau sekarang tuh namanya meet up ya. Atau mungkin jagongan, tapi waktu itu namanya saya lupa apa ya. Akhir tahun itu mesti ada. Di Kaliurang, Pak? Iya, di Kaliurang. Sama Prof Setiman bukan ya? 2 kali saya Prof Setiman, ya? Kemudian sebelum saya Prof Setiman juga sempat ada. Dan itu karena baru sedikit, kita yang diundang itu ya kedainya hanya beberapa dan hanya sekitar Jogja saja. Betul, yeah. Selebihnya hari kedua kan nginep semalam. Hari keduanya harus mengajak sebanyak-banyaknya calon member. Nah, jadi di situ itu bukan minat, jadi presentasi memang. Ya. Bahkan ada kejuaraannya yang presentasinya terbaik. Iya betul ya. Nah ini kalau berbicara itu meet up ya Pak ya, namanya pertemuan stokis ya. Waktu itu memang waktu Pak Yun awal-awal bergabung masih sedikit. Kalau dibandingkan dengan meet up terakhir Pak 2019 ya kita ya. Sebelum pandemi ini kan kita 2 kali off ya karena adanya pandemi tidak memungkinkan. Itu kan suasananya pasti berbeda ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Yun merasakan kan mungkin waktu awal-awal mungkin oke lah stokis masih berapa sih kan gitu ya. Tapi yang terakhir kemarin kan nasional ya. Sangat banyak sekali ya. Luar biasa. Nah, dengan 2 kali miss nih Pak, tidak ada kegiatan meet up tuh perasaan Pak Yun bagaimana? Selaku stokis nih Pak, selaku kedai ini. Ya ada yang hilang ya, rasanya di semangatnya itu agak berkurang lah, karena itu makanan. Kalau meet up itu sebetulnya untuk nyetrum, penyemangat lah, motivasi. Kalau ada itu penelitian yang mengatakan bahwa motivasi adalah ditentukan oleh motif, ekspektasi dan insentif. Waduh, apa ini? Ini bahasa verbalnya, bahasa verbal. Kalau bahasa matematikanya itu motivasi, fungsi dari motif, ekspektasi dan insentif. Motif dorongan dalam diri dan dorongan dari luar motif itu. Ya, bisa dari dalam. Dari luar itu ya dengan ada pertemuan, meet up, kemudian dorongan dari upline, dari yang mengajak kita untuk bergabung itu satu dorongan ya. Betul. Artinya meet up tuh momen ketemu stokis antar daerah, kita bisa berbagi pengalaman, informasi ya Pak ya, saling tukar pikiran dan lain sebagainya, kita bisa mengambil pelajaran banyak hal itu ya. Pak Yun mau disemut dulu enggak apa-apa loh Pak. Jadi dipegang-pegang aja. Ini biar empuk. Nih, Pak Yun ini hobi nyanyi sebenarnya. Beliau ini kalau depan mic itu mbok sehari semalam oke. Jadi kalau sudah depan kamera gini setengah jam kayak udah lama banget Pak. Iya. Jarang diwawancara apalagi sama artis. Wah, artis apa Pak? Artis gadungan. Kembali ke Sakmadio tadi Pak Yun ya. Artinya kan Pak Yun sempat cerita itu kan dulu pas merokok ini sempat apa Pak, general check up ya, yang katanya kan isunya kan rokok ini bisa ABCDE itu ya. Kalau rokok ya rokok aja, tapi kan tidak menyangka ternyata ada rokok yang ternyata bisa merubah dari sisi fisik. Tambah ganteng. Apa ya, ada cerita lucu nggak Pak? Jadi yang memang saya merasakan diri sendiri. Jadi waktu itu kan saya perokok berat dengan rokok yang kimia. Sehingga waktu purna tugas ini mesti ada kewajiban dan dibiayai oleh pemerintah general check up. Begitu saya purna tugas kan di general check up itu hasilnya lumayan, di paru-paru saya ada notah hitam itu. Nah, hitam itu katanya malah bagus. Wah, mungkin kalau rokok bagus. Iya. Bagi perokok loh ya. Wah, itu menakutkan gitu kata. Tapi saya nggak ambil pusing karena perokok berat itu apapun wajar yang sudah wajar. Nah, setelah saya diperkenalkan dengan rokok ini 1 bulan 2 bulan merokok, udah nggak merokok yang lain selain merokok CK ini. Saya iseng-iseng nyoba setelah 1 tahun merokok ini saya cek lab, general check up jantung, gambar itu sudah
agak menghilang. Lama-lama itu dengan noda-noda yang ada di paru-paru saya itu bersih gitu, menghilang. Dokternya heran nggak Pak? Saya beda dokter kebetulan yang jadi nggak ada masalah itu. Saya tambah yakin dengan apa ini, dan saya mulai googling masalah itu hasil penelitian Profesor Sustiman itu yang peluruan radikal bebas. Dan saya kebetulan waktu pertemuan meet up pada waktu itu di Kalurang itu ketemu langsung dengan beliaunya, ngomong-ngomong. Saya nggak puas. Kemudian beberapa tahun kemudian saya ketemu lagi, dan tidak ada tidak dinyangka-nyangka itu teman saya itu temennya Pak Profesor Sustiman di Fakultas Pertanian UGM. Nelpon saya, Pak, ini Pak Sustiman mau ke Jogja, mau nginapnya di UGM, di Wisma UGM. Langsung saya ke sana sama ngobrol langsung ngobrol itu. Akhirnya baru saya yakin bahwa di sisi rokok membunuhmu, kata orang itu ada manfaat tembakau. Dan salah satunya mungkin yang ada di CK ya. Ini salah satu bukti kalau beliau itu perokok berat itu banyak tanda-tanda yang memang itu diidentifikasi itu adalah Pak Yun. Karena dulu saya sempat lama kenal beliau ini, sangat lama sekali. Itu beliau itu sempat ada bekas rokok itu di mana? Di hidung, Pak ya. Wow. Cerita lucunya. Perokok berat itu enggak cuma di hidung, macam-macam. Kalau yang di hidung ceritanya. Kalau di buku ya pasti. Nah, ini hampir semua baju saya masih lubang-lubang. Nah, kalau di hidung itu gara-gara saya saking perokoknya itu naik motor pun masih ngerokok. Ngerokok sambil pakai helm. Tiba-tiba itu talinya saya kan tali yang karet itu. Zaman dulu nggak helm? Iya, lepas itu ya, ini langsung menecot. Nah, ini macam terus jadi kayak ditekan itu kan hitam. Nyelomot bahasanya Pak. Hidung. Terus ada di itu juga Pak. Itulah bahkan ke WC pun bawa itu ya. Mesti ngerokok. Ternyata jatuh Pak. Jatuh kena. Itu ada tanda hitamnya juga. Nggak bisa hilang sampai sekarang. Itu jadi jangan diperlihatkan ya. Jadi kalau hidung ini kelihatan ini hidung saya. Oh, berarti sesama ujung-ujung Pak ya. Itu saking perokok beratnya itu. Oke, itu membuktikan kalau perokok berat itu harus ada tanda ya. Dan saya cukup di baju yang bolong-bolong itu wajar Pak. Karpet bolong itu wajar, jok mobil bolong itu wajar itu ya. Cuman kalau ini kan sangat berat sekali gitu. Nah itu teman-teman yang kalau mengaku perokok berat belum sulit Pak Yun, nah itu belum perokok berat. Kembali ke CK Pak, ini memang banyak cerita ya Pak Yun tuh sempat cerita dulu kan beliau ini koleksi mobil dulu nih Pak ya, mobil tua tapi. Ya masih aktif jadi lurah itu kan sesama lurah kadang-kadang pada pamer. Akhirnya tertarik juga teman saya. Kebetulan komunitas saya banyak, tapi waktu itu komunitas Fiat Club Jogja masih marak tiap malam minggu matching. Setahu saya Pak Yun tuh dulu punya Volvo, ada Mazda 323 ya. Iya. Terus terakhir mah beli mobil LCGC Pak ya. Nah di mobil beliau tuh sempat ada stiker CK Pak. Stiker CK, terus ada cerita di lampu merah Pak. Nah itu kan saking ini Pak, saking kalau kita melihat itu kan teman-teman yang pelaku CK, clubber itu kan self belongingnya tinggi, rasa memiliki CK-nya tinggi. Dibuktikan dengan teman-teman buat atribut sendiri, kadang bikin itu rumahnya dicat CK dan sebagainya. Pak Yuni kan ada cerita khusus tentang stiker itu. Iya ingat itu. Oh itu waktu pertama kali dari manajemen buat stiker ya, gitu ya. Saya tampilkan di mobil di belakang. Itu dari Bukisan ke utara itu. Tak tengok belakang kayaknya ada yang ngikutin. Saya takut jangan ada apa-apa ini orang yang begitu berhenti di Bangjo perempatan. Itu dia langsung deket di pintu. Pak, jualan CK ya ini. Ada stikernya. Oh iya memang. Sekarang bawa enggak Pak? Akhirnya nunggu hijau itu transaksi beli gitu langsung. itu lucu. Jadi gara-gara stiker itu luar biasa ya, CK itu luar biasa ya, termasuk
ngisi bensin. Ngisi bensin juga nggak bawa dompet. Nggak bawa dompet, kelupaan. Kebetulan karena ada stikernya, yang antri itu juga kebetulan ada yang member JK, sehingga bisa tukaran artinya ada ikatan batin tersendiri Pak. Ketika kita merokok CK ini kan ruh kita kan jagungan silaturahim. Ya contoh misalnya kalau di Pak Yuni kebetulan tinggalnya di daerah Patangpuluhan ya. Iya. Di dekat Mualimin situ. Iya, di Jalan Lejen Esparma. Nah, ini justru banyak angkringan. Nah, banyak angkringan ini juga ada cerita kalau sesama di angkringan tuh kalau merokok merek lain tuh biasa Pak ya. Tapi kalau sesama CK mesti terjadi percakapan. Wah, berjam-jam gitu. Berjam-jam ya. Terutama kalau ke tempat beliau jangan lupa sedikit promosi Pak, gudeg perapatan itu. Itu langganan. Gudegnya itu bakulnya jos. Oh kok bakulnya jos? Gudegnya yang enak. Itu Pak Yun mesti tiap malam di situ. Bubur. Tapi bukanya jam 12 malam. Nah Pak Yun, perjalanan nih Pak Yun ya lama sekali dengan perubahan-perubahan mau perubahan desain dan juga kebijakan-kebijakan regulasi terbaru itu yang Pak Yun rasakan sampai detik ini Pak. Itu gimana Pak? Dari awalnya seperti itu lalu ada perubahan yang kita ngerti regulasi ya. Kalau pemerintah mengeluarkan regulasi kita ikuti secara formal. Nah, di yang terakhir ini Pak, menurut Pak Yun bagaimana? Daripada kacamata yang lalu Pak. Ya, memang saya mengikuti dari awal pergantian sistem macam-macam itu terus dari ASN sampai ke poin. Nah, ini memang ada perkembangan kemajuan yang sangat signifikan dengan perkembangan peredaran di CK ini karena awalnya memang kalau bagi member yang kerja di jaringan level itu nggak seberapa, misalnya untuk bergabung kemarin kan berapa? Mahal ya? 350. Ya, bagi orang pemula yang bukan orang pemain jaringan, bukan pemain sistem, jadi khusus memang dia jualan rokok. Ini bedanya karena kita menawarkan sistem dan produk, jadi dan harus sejalan dua-duanya, saling menunjang. Produknya sudah bagus, sudah banyak yang kenal, testimoni di mana-mana konsumen juga bagus. Tanpa disupport dengan sistem yang bagus juga mungkin hanya jualan biasa. Nah, ini kan kita peruntukkan bagi rekan-rekan yang baru bergabung di tahun ini ya 2021 kan dibandingkan zaman Pak Yun dulu. Itu kan medianya sangat minim, terus juga peralatannya juga sangat minim karena teknologi waktu itu juga belum secanggih sekarang Pak Yun ya. Artinya kan di sini kan Pak Yun yang non sewu ya, kalau kita sebut generasi old ya. Non sewu Yusuf pinten Pak? Umur berapa Pak? Aduh. Perlu disebutkan Pak. Enggak, artinya dibandingkan generasi yang kita sebut milenial. Saya udah pernah itu masih pernah. Oh, pernah kan paling enggak sudah 60 berapa gitu. Oh iya, ada 60 lebih. 60 lebih lah, karena ini udah di kepala 6 ke atas itu ya. Artinya kan beliau ini juga tidak gaptek teknologi loh. Bahkan non sewu, dulu tuh handphonenya tuh sampai sampai menggelembung gitu kan, karena saking meleknya teknologi. Artinya kita sebagai kaum yang generasi muda ini kan harus belajar banyak. Dan apalagi CK juga mengikuti perkembangan dengan aplikasi-aplikasi dan juga teknologi itu Pak ya. Artinya lebih mudah Pak ya sekarang ya. Mengenalkan CK itu lebih mudah ya. Untuk perkembangan dengan teknologi yang ada ini ada juga menguntungkan, tapi ada sisi juga yang sedikit merugikan ya. Kenapa? Karena kita kalau pemain jaringan itu lebih afdal kalau bertemu untuk menjelaskan tatap muka ya. Ya, tatap muka daripada kita jarak jauh misalnya. Ini pengalaman saya yang terakhir ini. Kalau dulu memang sesuai dengan anjuran dari upline itu kalau mau ngerekrut ya sedulur, tetangga, kemudian STKC baru ketemuan di STKC itu. Itu afdal karena pembinaannya kan lebih mendekat. Jadi nggak ada kendala untuk pembinaan untuk ketemu. Nah sekarang dengan adanya teknologi, saya itu tahu-tahu kadang-kadang ada yang pengen daftar, tak cek ternyata tak suruh ngirim fotokopi KTP. Untuk foto di lewat WA. Alamatnya Nabire. Wah ini. Alamatnya kok Papua. Terus saya jelasnya biar apa lewat cukup dengan kata-kata, nanti habis untuk nulis-nulis. Betul ya. Kurang efektif. Apalagi kalau saya itu punya member di Nabire kurang lebih 60-an lebih. Tuh, banyak Pak. Itu cuman lewat telepon. Enggak pernah berjumpa juga ya? Enggak, WA enggak punya.
Oh, artinya masih tulali Pak. Teknologinya masih dan kalau di SMS itu berhari-hari baru jawab. Nah, itu bedanya. Mungkin sinyalnya nggak tahu apa memang teknologi kondisi di sana ya. Di sana kayak apa sehingga dia mesti nelpon. Ya, kalau saya nelpon ternyata yang bayar tuh saya, si nelpon tuh partnernya banyak. Nah ini dari perkembangan teknologi, tapi waduh saya kalau punya member jauh-jauh harus betul-betul menyiapkan. Ya artinya di sini saya menangkap nih jiwa pengabdiannya ada. Pak ini kan juga dulu kan aparatur negara ya lama. Berapa tahun Pak tadi Pak? 33 tahun. 33 tahun. Artinya juga ngopeni bahasa Jawa itu memelihara yang jauh pun itu juga dilakukan. Karena ada cerita lucu juga ya. Bagi member Pak yang di Nabiri itu ya. Kan sempat kalau order kan asik kagul Pak ya. Iya, asik. Itu sukanya yang kalau ini kan ada regulasi pemerintah nih harus ada gambar-gambar itu Pak ya. Gambar paru-paru, gambar tengkorak, gambar apa? Tenggorokan bolong. Tapi kalau yang di sana itu yang enak yang gambar apa Pak? Kan ada cerita. Iya. Dulu kan dia tuh ini malah yang dicari kayak gini. Oh, yang gambar paru-paru. Dulu ada yang sini lubang ya. Itu paling ditakuti dia. Enggak saya mau nyari yang asik agul yang gambarnya ada dadanya dulu. Enggak tahu, tak tanya-tanya terus akhirnya dia ada member saya, konsumen saya yang kalau di ngerokok yang pakai gambar itu, ini dadanya sembuh. Padahal kan isinya sama aja, Pak. Nah, isinya sama lah. Saya harus nyari tiap order kan beda-beda. Beda-beda karena random ya. Random jadi nggak bisa. Saya jelaskan ya tetap nggak Ya memang itu sembuh Pak. Kalau Pak yang gambar itu, tolong dicarikan. Aduh, itu lucu. Nah, itu kalau member jauh-jauh yang kita nggak tahu latar belakang beliau masing-masing, bahkan mungkin di pelosok. Ya. Untuk order aja nunggu berminggu-minggu untuk ke kota dulu baru telepon. Maka Pak Yun lebih fokus di lokal ya. Ini di sekitaran Jogja saja Pak ya. Jogja pun setahu saya kota ya, belum merambah ke daerah lain ya. Artinya ruh kita itu kan memang di Jagongan, silaturahim, terutama di tempat-tempat karaoke ya Pak Yun. Nah karaoke atau ya angkringan lah. Angkringan ya. Jogja ini kan sama kita dengan Jogja angkringan. Jogja angkringan ya. Roh kita kan jagong. Iya, jagong dan lain sebagainya. Nah, ini pengalaman beliau ini yang perlu kita ambil itu banyak ya. Beliau ini adalah sesepuh ya, usianya juga sudah tidak muda lagi walaupun jiwanya tetap muda ya. Tetap muda tapi semangatnya itu yang perlu kita ambil. Nah, ini Pak Yun mungkin ada pesan nih buat rekan-rekan terutama generasi milenial ataupun gede-gede yang baru bergabung, kerabat yang baru bergabung dengan pengalaman Pak Yun yang sudah luar biasa. Pengalaman dari awal yang sangat minim akan edukasi, akan informasi dan juga media-media dibandingkan media yang ada saat ini Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan pada generasi cucu Pak Yun mungkin ada juga nih. Yang pertama nggak cuman di CK aja untuk menyikapi suatu pekerjaan itu kalau dibarengi dengan penuh ketulusan kecintaan. Jadi itu akan hasilnya bagus daripada kita asal-asalan. Jadi kalau betul-betul jabur ke situ ya harus tulus ikhlas dan harus cinta. Kata Khalil Gibran kan katanya cinta itu harus diperbarui setiap hari. Kalau tidak akan menjadi perbudakan. Waduh ini syahdu. itu katanya Khalil Gibran dan itu saya nyatakan ya memang kalau lama-lama misalnya suami istri kita tiap hari rasanya kalau nggak ada bumbu-bumbuan kan kayak cuman biasa udah ketemu tiap hari nggak ada. Itu memang harus diperbarui. Caranya macam-macam ya. Seperti CK ini kan ya itu tadi caranya dengan jagongan itu kan untuk memperbarui rasa kita untuk memiliki CK. Bahkan kalau semakin intens kita ketemu dengan teman-teman sesama kelabar itu mesti akan kecintaannya kita akan bertambah. Betul. Kalau dibiarkan itu ya nanti hilang. Banyak yang harus sering dipupuk. Iya, itu Pak. Disiram gitu ya. 1-2 member kita memang ada yang meledel itu karena ya nggak intens untuk komunikasi. Sebetulnya ya saat ini komunikasi makin canggih tapi kok rasanya kurang afdol kalau nggak ketemu langsung. Iya. Luar biasa. Apalagi di Jogja kan ya angkringan cukup banyak. Saya
kalau prospecting dengan orang yang belum mengenal itu enggak pakai cerita-cerita, cuman saya naruh rokok di depan teh, dekat teh gitu. Udah, orang mesti akan lirik. Kalau perokok loh. Ki ada rokok apa itu macamnya. Mau tanya enggak enak, buka akhirnya. Rokok napa niku, Pak? Coba aja, ini nganu kretek rempah, Pak. Ambil aja, nyoba aja, Pak, enggak apa-apa. Akhirnya nyoba satu terus. Ini contoh gitu, kearifan lokal itu seperti itu ya. Kok halus nggih, Pak? Niki nek wates teng pundi? Ya sementara tengah ngiringan iki mawon mungkin ya. Ayo ngobrol-ngobrol gitu. Dia kembali lagi ke situ. Nah, ini salah satu prospecting yang mungkin enggak dipersiapkan sebegitunya, cuman ya jagongan biasalah, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ada yang tertarik masuk. Itu artinya nggak ngoyo, Pak. Iya, ya itu mengalir gitu. Mengalir gitu aja. Luar Jadi biasa. dibarengi dengan kecintaan, rasa memiliki mupuk kecintaan kita dalam apa yang kita kerjakan. Ya. Nah, ini teman-teman, Jogja ini kan kota wisata, kota tujuan. Nah, bagi teman-teman klaber yang kebetulan main ke Jogja dan kehabisan produk, kebetulan tempat Pak Yun sangat strategis sekali lokasinya. Baratnya keraton, ya Pak Yun ya. Sekitar berapa? 1 kilo Pak ya dari keraton? Ya 1 kilo. 1 kilo, jadi nanti bisa dicari alamatnya di web nanti Bapak Yuniar Purwantoro. Tapi larinya nggak di Purwantoro Pak ya? Enggak, itu Wonogiri lah. Purwo itu Wiwitan. Oh, Wiwitan betul. Purwo, Wiwitan, anak Barep berarti. Oh, anak Barep. Toro itu apa Pak? Toro itu tambahan kata. Ini nanti kita kan bisa mampir tempat Pak Yun, bisa silaturahim, bisa jagong bareng kalau yang kebetulan pas ke Jogja. Bisa kontak beliau dan beliau insya Allah siap. Apalagi malam itu pasti siap. Ya. Mau ke angkringan, mau ke gudeg, atau mau tempat karaoke ya. Ini beliau ini hobi nyanyi. Tapi sebelum closing Pak Yun, mungkin dikeluarkan sedikit suara emasnya Pak Yun. Waduh, enggak. Monggo lagu apa aja? satu kalimat. Ada petiannya. Enggak, justru suara asli itu dikeluarkan tanpa aransemen kan Pak. Apa ya? Ya, Bang, monggo terserah Pak Yun. Yang sering dinyanyikan Pak, karena kan orang tahu Pak Yun tuh hobi nyanyi, ya gitu kan, biar kita mendengar gitu loh Pak. Lama saya juga lama nggak denger ya Pak. Aduh, nggak ada pancingan musik jadi rada. Yang masih sering tak nyanyikan itu sebait aja nggak apa-apa. Apa? Memang ada ya sedikit masuk di hati ya. Ini jeru. Biar tiap mendengar itu kenanglah aku. Naf nih biar. Haramnya cinta itu haramnya. Bukan haramnya. Karamnya ya. Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Keren. Oke, itu kalau mau denger langsung datang ke tempat beliau. Nanti dengan aransemen option atau apapun, wah itu lebih top. Dan biasanya beliau itu duetnya sama ibu, sama istri tercinta. Atau mungkin dengarkan di rumah, ada channel YouTube saya juga. Nggak apa, nanti kita kasih di deskripsi. Oke, sebelum Pak Yun matur suwun sangat, sampun rawuh. Sudah berbagi wawasan, berbagi pengalaman pada rekan-rekan kita. Teman-teman, ini Pak Yuniar Purwantoro yang selama ini cuma lihat di foto, dengar namanya nih, mungkin rekan-rekan bisa melihat langsung di video ya. Kalau mau ketemu langsung, datang ke Jogja karena beliau jarang keluar kota. Ini beliau jaga gawang, dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau menyempatkan hadir, bisa kita ngobrol. Tapi non saya Pak Yun, karena memang ini masa pandemi ya, kita belum bisa bertemu secara nasional, tapi rekan-rekan tetap mematuhi protokoler dan ingat 5M ini Pak Yun ya, sebagai Satgas Covid nih Pak Yun. Ini Pak Yun ini Satgas Covid, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, sama saya agak lupa ya, mengurangi mobilitas. Nah itu tetap dijaga supaya terjadi minimalisir penyebaran Covid ya.
Oke rekan-rekan, mungkin cukup segitu aja di Jargon Komunitas kita kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, like dan share supaya biar kayak YouTuber Pak. Supaya informasi ini bisa tersebar kepada halayak. Tetap semangat dan jangan lupa kita punya jargon yang luar biasa Pak Yun. Kita sapa rekan-rekan dengan salam merdeka.